Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat digerebek istri sah saat bersama perempuan yang bukan istrinya di sebuah kamar kos di Gunung Sitoli. Ratusan warga dari 5 desa di Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, berunjuk rasa menolak pengelolaan lahan oleh perusahaan PT Toba Pulpestari yang bermitra dengan Gapoktan. Desainer Merdi Sihombing berusaha melestarikan budaya lokal melalui fashion dengan mengangkat warisan leluhur tanah Batak. Institut Media Digital MTek menggelar sebuah acara talk show dengan menghadirkan 4 perempuan hebat yang menduduki posisi strategis di MTek Group. Acara yang digelar untuk memperingati Hari Kartini ini mengangkat tema perempuan MTek untuk generasi muda. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Institut Media Digital MTek atau IMD menggelar sebuah talk show bertema Bincang Kartini, Inspirasi Perempuan MTek untuk Generasi Muda yang digelar di Studio Indosiar, Jakarta, Rabu siang. Acara ini menghadirkan 4 perempuan hebat yang menduduki posisi strategis di PT Elang Mahkota Teknologi MTek. Mereka diantaranya adalah Direktur PT SCM Harsiwi Ahmad, Direktur Legal dan Corporate Secretary PT MTek Titi Maria Rusli, Sales and Marketing Director IMC Healthcare Nailufar, dan Direktur PT Kardik Aeroservice Tbk Sunarsi. Selama 2 jam talk show berjalan hangat dengan kisah perjalanan karir yang menginspirasi. Para narasumber juga menekankan pentingnya belajar dan menggali potensi diri. Bahwa sekarang ini situasinya sudah berubah, di mana kesempatan terbuka luas sebenarnya. Jadi untuk perempuan Indonesia harus menyadari potensi yang dimiliki masing-masing, percaya diri, kemudian ayo kita melangkah ke depan, kita buktikan bahwa perempuan itu bisa, perempuan bisa maju, dan perempuan itu hebat. Perempuan dan laki-laki hanya berbeda dari sisi biologis, dari sisi fisik, tapi secara kemampuan, secara kesempatan, secara potensi itu adalah sama. Pada kesempatan ini, para narasumber juga menuturkan bagaimana para perempuan dapat bersaing dengan laki-laki di dunia kerja, sesuai dengan perjuangan emansipasi yang diwariskan oleh Kartini. Kita sebagai wanita Indonesia ya harus terus belajar, ya terus meningkatkan kompetensi diri dan terus maju tanpa pantang mundur gitu. Jadi sehingga semua kesempatan itu terbuka asalkan kita gigih mencari dan kemudian menemukan peluang, maka kita semua dapat maju bersama. Acara ini dipandu langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik IMD Ratih Damayanti. Sementara itu ratusan mahasiswa hingga jajaran dosen yang mengikuti talk show ini begitu antusias. Cira Caniago dan Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta. Merdi Sihombing memiliki komitmen melestarikan budaya lokal melalui fashion dengan mengangkat warisan leluhur. Desainer busana etnik berdarah Batak Toba ini sering memamerkan karyanya yang ramah lingkungan berbahan ulos dalam ajang nasional hingga mancanegara. Meskipun menghadapi banyak rintangan, desainer Merdi Sihombing bertahan lebih dari 25 tahun mengembangkan busana etnik. Merdi yang terlahir sebagai seniman berdarah Batak Toba memiliki komitmen melestarikan budaya lokal melalui fashion berkelanjutan, terutama mengangkat warisan leluhur. Banyak hal-hal yang berkesenian itu saya bisa. Nah setelah itu saya mengikuti perlombaan-perlombaan. Dulu di daerah perlombaan-perlombaan ya, perlombaan apa saja yang berkesenian. Selalu menang ya di Sumatera Utara. Lalu setelah remaja, ini berpikir nih, ini kalau seniman di daerah ini nggak bisa maju karena memang di negara ini untuk bisa diakui secara luas itu kita harus memang pindah ke ibu kota. Saya pindah ke ibu kota. Tadinya sih pengen jadi penyanyi ya. Sembari kuliah di UI, di sastra Jepang, tapi akhirnya berhenti 3 semester. Nah, saya mulai mencari bentuk saya. Dicoba nyanyi, dicoba macam-macam, nyanyi di kafe, kemudian nyanyi di klub.
untuk hidup. Tapi ternyata peruntungan saya bisa jadi seorang desainer. Ada satu peluang untuk mengangkat yang namanya tradisi, ataupun yang sekarang orang tahu yang fashion berbasis budaya atau disebut etnik. Saya kembali ke bangku kuliah, saya kuliah di IKJ, jurusan Kriya Tekstil di Seni Rupa. Dan dari situ mulailah perjalanan saya, sehingga saya bisa mengangkat kain-kain tenun Indonesia, dimulai waktu itu di Baduy. Itu 2000, saya ada 3 tahun lalu lebih ya, saya bolak-balik ke sana. Dan itu sebuah perjalanan yang cukup berat, karena Baduy itu mereka nggak mau hidup secara terbuka. Itu perjuangan yang berat. Lalu kemudian diteruskan setelah itu, karena banyak yang komplain, kenapa bukan kamu angkat budaya leluhur kamu? Nah, dari situ saya mulai itu. Dari 2006 saya bolak-balik ke Tanah Batak di 4 kabupaten. Sepanjang karirnya, Merdi Sihombing sering memamerkan karyanya yang ramah lingkungan berbahan ulos, kain tenun khas Batak. Beragam ulos memiliki makna berbeda. Ulos juga bisa digunakan sesuai perkembangan zaman ataupun tradisi di Sumatera Utara. Motif ini motif yang dulu hanya digunakan oleh pemimpin. Tum-tuman, dari kosakata tum-tum, mengikat. Karena ini sifat raja. Sifat raja itu mengikat. Jadi perkataan dan tingkah lakunya itu dia mengikat rakyatnya ataupun pemimpin. Nah, seiring waktu pemimpin udah nggak ada, akhirnya dipakai nih sama siapa saja. Sama siapa saja. Nah, kalau di Jawa itu turuntum namanya. Lalu kemudian pakaian ini bisa dipakai untuk semua occasion. Bisa untuk yang formal, kemudian semi formal. Bahkan kalau di Danau Toba yang dingin itu bisa dipakai. Untuk Batak Toba itu ada pengecualian yang tinggal di Silalahi. Jadi Silalahi Nabolak, marga Silalahi. Itu ulos di situ tuh berbeda banding dengan daerah yang lain. Bintang Maratur mereka juga berbeda. Ada satu ulos yang cuman hanya ada di sana. Konsepnya seperti harungguan. Nama ulosnya itu Sakupborna. Nggak tahu kan? Sakupborna nih. Semua motif tenun ikat itu dijadikan satu di dalam satu kain. Nah, kami hadirkan kembali tapi untuk fashion. Ini menarik. Ulos ini dulu dipakai oleh Oputa, Raja Sisingamangaraja. Ini ulos dia ini. Untuk dipakai untuk diabit. Ulosnya ini. Kemudian kita gunakan untuk keperluan fashion yang tadinya 2 warna dia. Warna hitam di tengahnya, kemudian di sampingnya warna merah. Ini menarik kenapa? Karena motifnya itu seperti timbul tenggelam. Nih. Dan ini adalah songket vertikal. Kemudian kita hadirkan kembali. Kebayangkan, ternyata budaya itu bisa dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Karena sifat budaya itu adalah dinamis. Tidak hanya ajang nasional, Merdi berulang kali menampilkan fashion etnik Indonesia dalam berbagai peragaan busana internasional. Salah satunya New York Fashion Week. Pada ajang bergengsi di Amerika Serikat ini, Merdi menggabungkan corak ulos dengan gaya fashion jalanan New York. Kita mengembangkan jenis-jenis ulos yang kita gunakan untuk keperluan fashion. Untuk yang spring summer. Jadi dibuat lebih halus dan benangnya dari katun dan serat-serat yang terbuat dari ramah lingkungan seperti tencel dan kemudian silk. Itu pengembangan ulos nih, bermacam-macam pengembangan ulos. Lalu kemudian ada sirat tadi di atas topi. Dan kemudian adalah sanggul naganjang. Sanggul ini sanggul yang pernah ada di budaya Batak Toba. Merdi Sihombing menjadi bukti nyata desainer fashion etnik yang mampu memadukan tradisi dengan inovasi. Merdi meyakini ulos sebagai budaya lokal adalah kekuatan Indonesia yang tidak bisa ditandingi negara manapun. Ramadan Wibisono dan Isa Ansori melaporkan dari Jakarta.
Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.